Masih di Angga The Potters podcast terkece seplanet bumi. Gimana tanggapannya soal podcast terkece seplanet bumi? Keren. Totalitas banget. Totalitas ya. Oke, hari ini kita dengan Sinta. Wih, Sinta siapa nih? Sinta siapa nama aslinya? Sinta Clara. Sinta Clara, itu nama aslinya? Ada Permatasarinya sih. Oh, Sinta Clara Permatasari. Betul. SCPS. Betul. Panggilannya Sinta gitu. Sinta boleh, Clara boleh. Clara boleh. Tapi paling sering dipanggil Sinta. Waktu SMP Sinta, waktu SD Clara. Clara. Beda. SD Clara, SMP Sinta. Yang itu kuliah Permata. Tetap Sinta. Ntar udah nikah panggilnya Asri. Sari. Sari. Enggak, tetap Sinta. Pas married panggil Sari. Panggilan sayang ya. Iya. Oh bisa. Di rumah bisa. dipanggil Sari ya? Tata. Oh Tata. Oh beda lagi kan? Beda lagi, Tata. itu panggilan keluarga atau orang-orang terdekat aja sih. Oh, terdekat. Oh, kirain panggil Sari di rumah. Sari. Iya Bu. Tetangga yang nyaut nanti. Soalnya ada. Ada tetangga namanya Sari. Geng, Sinta ini MC loh. Usianya udah berapa? Usianya berapa sekarang? Waduh. Usia baru. Kelahiran tahun berapa? 98. 98. Wih. Kelihatannya berapa? Akbar, seumuran Akbar. Oh, udah Akbar dia nunduk nanti suka. Enggak ya. 98 tuh berapa sih? Masuknya 23 Baru ya? sih, baru sebulan lalu 23. Baru ulang tahun ya? Baru. Bulan Juli ya? 12 ya? Kok 12? Tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 Juli. Lengkap ya. Tanggal 1 Juli tahun 98. Perempuan ini dilahirkan, geng. Wow. Itu yang di belakang sana juga sama loh. Sama. 1 Juli juga? Sama. Oh, 22 Juli. Sahabat sejati kan? Sahabat sejati ya. Dia datang sama kawannya namanya Rani. Iya. Terus ini mulai banci tampil tuh mulai kapan? Waduh. Panjang sih. Panjang. Sebenarnya aku tuh mulai MC ya. Sebelumnya aku bukan MC dulu sih Kak. Apa, aku nyanyi? waktu SMA enggak bakat kalau itu. Jadi jarang sedikit loh orang yang tahu diri loh. Enggak bakat nyanyi. Biasanya ada Aku yang sadar diri. enggak bisa nyanyi itu. Pede banget dia nyanyi. ini enggak. Jadi ceritanya itu Kak, waktu aku SMA itu ada salah satu radio itu buka pembukaan untuk jadi penyiar Radio. SMA. Iya, itu namanya RRI. RRI. Jadi di 2015 itu aku kelas 2 SMA, aku daftar nih. Karena ada support dari teman aku, suruh daftar, aku daftar. Oke. Ternyata aku lolos. Itu audisinya namanya Sore Ceria. Sorcer. Betul, Sorcer itu ada di RRI Pro 2 FM. Nah, di situ aku diterima, aku dididik tuh di situ. Sebelum jadi penyiar, aku diajarin caranya ngomong di depan orang, caranya beretika, beretitude. Pokoknya semua aku diajarin. Dari situ aku udah bisa mulai siaran. Dari situ aku baru nih terjun lagi. Aku coba lagi yang lain. Apa? Aku coba lagi untuk daftar jadi presenting. Jadi presenting, daftar lagi, audisi lagi, keterima. Ya Di udah. mana? Presenter di mana? Aku dulu di LTV. Di LTV. Gitu. Terus udah daftar 1 tahun aku di LTV, SMA sih, masih SMA juga. Dari situ baru aku Presenter terjun ke apa? MC. News. Bukan, acara musik. Acara musik. Acara oke. musik. Ya udah dari situ baru nih ada tawaran. Setelah itu MC pindah ke host, presenting gitu terus sih. Awalnya sih di situ. Iya. MC berarti dari SMA itu ya? 2015 ya penyiar dulu. Ya kan SMA ya? Dari SMA sampai sekarang MC gitu. Betul. Yang paling menegangkan menurut lo nge-MC di mana? Waktu paling menegangkan ada 2 momen sih. Yang pertama itu kemarin waktu aku nge-MC dan jadi moderator di acaranya pemilihan debat kandidat wali kota. Itu aku agak deg-degan juga sih, tapi itu di Kota Metro. Kedua, aku kemarin nge-MC di acaranya Pak Gubernur. Itu sempat ya mulai deg-degan lagi sih Kak, kayak awal pertama kali nge-MC. Itu sih. Itu yang momen krusialnya ya. Betul. Takut salah ngomong banget ya. Iya, oh ya sama ada satu lagi momen. Itu yang paling aku takut sih. Jadi aku dapat tawaran untuk MC acara konser. Konser musik.
Ya konsernya Noah. Itu dari Surya Nation kan. Aku pertama kali baru di acara konser itu pertama kali itu. Ya aku takut ketika aku nge-MC di atas panggung tuh aku cuma ngeliat itu penonton ramai Kak. Aku cuma takut ada sesuatu yang nimpuk aja tuh dari bawah gitu. Jadi kayak wah demam panggung banget sih. Timpuk batu bata loh. Iya takutnya kan. Berdarah loh. Makanya gak jadi nge-MC kan. Gitu sih. Situ ya momennya karena takut ada yang nimpuk aja ya sebenarnya. Di saat konser itu iya. Pede banget, emang pede banget dia. Mau ditimpuk lebih banget ketakut gitu. sih Kak, lebih ketakut. Karena kan kalau konser tuh kan mereka suka jerit-jerit kan. Iya. Minta air atau apa. Jadi tuh kayak ngeliat ke bawah tuh, wah rame banget nih gitu. Ngeri ya. Ngeri. Terus waktu pas kan kita pernah kita hire tuh kan jadi MC street stage itu kan itu. Pernah. Street performing tuh. Ya. Di Metro ya waktu itu ya. Oh bukan. Dia dapat berapa titik waktu itu? 5 titik. Iya 5 atau 6 ya Kak. Itu baru awal banget sih aku mulai. Banyak ya dia. Yang ketemu di mana di Metro ya? Bukan. Yang ketemu gue di mana lo? Lupa. Kalau Kak Ganes itu di ini loh Kak. Wajipara gak sih? Ya. Oh iya di Bold Metro. ya? Iya. Yang bold. Iya dulu kita bikin street performing dulu itu. Itu ada tangga? Ada. Cuman gue sembunyi kan. Di balik layar ya? Di balik sound system sebenarnya. Gue gak suka sembunyi di balik layar. Di belakang sound system itu gue. Terus apa yang dirasain pada saat itu kan lebih street tuh. Oke. Street tuh kayak gimana tuh? Itu pengalaman baru gak sih? Bukan ya? Enggak ya? Kalau baru bukan sih Kak, karena sebelumnya aku udah pernah juga tuh. Cuman yang bikin pertama kali tuh ya karena jauh aja sih. Itu momen pertama kali aku nge-MC jauh. Masa sih? Tadinya di Bandar Lampung aja gitu? Tadi Bandar Lampung. Bandar Lampung, Metro. Terus paling jauh itu ya sama Kak Ganes itu ya Kak. Itu jauh banget. Iya, ya kalau ngomongin Lampung ya jangan taunya Bandar Lampung doang dong Sinta. Iya bener. Jangan kocak, makanya gue selalu bilang sama tim gitu. Kalau talent bilang Metro itu jauh, nggak usah dipakai lagi tuh. Bukan orang Lampung gitu. Iya Lampung, kalau udah ngomongin Lampung jangan ngomongin Bandar Lampung doang dong. Kita sebagai talent itu kan MC masuknya ke talent gitu. Ya memang harus tahu kota kita ini, maksudnya provinsi kita ini secara keseluruhan dong. Iya, dan itu juga minap ya Kak ya, sempat minap juga stay. Iyalah, jangan beda-bedain gitu. Jadi, nah itu tadi Sinta, maksudnya open minded kan, bukan jauh dalam artian kan nggak beda provinsi loh gitu. Jauh-jauhnya sampai mana sih? Sampai Kerui gitu. Sampai Kerui juga apa ya kalau gue bilang sih kalau kayak talent kayak kita ini emang lelah karena faktor pekerjaan pasti. gitu ya. Semua kerjaan lelah sih pasti Kak. Tapi balik lagi kan dengan kita ya udahlah nganggapnya jalan-jalan lah. Bener. Gitu kan, refreshing gitu-gitu tuh. Walaupun ujungnya di sana kerja juga gitu. Tapi sebenarnya Sinta tuh sebagai MC tuh dijadiin hobi yang berbayar sih Kak. Iya. Have fun kan, karena aku mikirnya tuh MC selain kita ngomong dibayar, dapat kenalan baru, circle baru, link baru, itu sih yang aku senengin dari kerjaan aku itu. Dan sukanya jalan-jalan. Sukanya jalan-jalan. Ya secara gak langsung kan aku tadi mungkin waktu SMA baru keluar dari SMA aku taunya cuma Bandar Lampung. Ketika aku nge-MC aku diajak keluar kota, aku jadi tahu oh ternyata di Lampung Timur tuh begini, oh ternyata Lampung Barat tuh begini gitu. Jadi tahu semuanya kan. Betul, kerja sambil liburan. Iya, maksudnya ya kayak gitulah keuntungannya dari mau jalan gitu kan. Betul. keluar gitu. Jadi tahu juga kan maksudnya gitu kan. Nah sekarang gue mau tanya nih tanggapan Sinta tentang podcast. Nah tuh ya kan tentang podcast tuh kayak gimana? Kan sebagai ada podcast itu kita nyebutnya podcaster nih kayak gue nih. Gue ini kan bukan host. Gue bukan presenter. Gue podcaster. Baru terjun ya Kak? Iya baru terjun. Ya di dunia podcast tuh baru karena trennya juga kan sebenarnya baru. Di Lampung kategorinya dunianya masih baru lah gitu kan. Iya sih. Terus tanggapan lo tentang podcast tuh kayak gimana Sinta? Tanggapan Sinta sih ya bisa jadi wadah sih Kak. Apalagi kan kalau Kakak kan sekarang podcastnya lagi berusaha untuk mengangkat
orang-orang yang ada di Lampung nih, mungkin yang punya potensi, mereka tadinya nggak kelihatan, setelah datang ke podcast kakak, akhirnya tuh, oh ternyata di Lampung ada nih yang seperti ini, oh ternyata di Lampung ada loh yang begini. Jadi kan kayak kebantu sih kak, lebih kebantu. Lebih informatif lah Lebih ya. informatif. Terus bedanya menurut Sinta apa dengan host, MC, presenter, podcaster nih apa bedanya? Kalau podcaster ya, Sinta kurang paham sih kak. Kalau podcaster Sinta kurang paham. Ya itu aja sih menurut Sinta untuk jadi wadah aja sih. Jadi wadah ya? Jadi wadah aja, karena kan kayak mungkin orang-orang yang gak bisa speak up ketika dia diundang ke podcast, dia akhirnya bisa speak up gitu kan. Jadi lebih punya wadah dan punya kesempatan untuk berbicara gitu. Iya, nah itu dia poinnya tuh. Di sini gue juga mau diskusi sama lo itu, kalau di podcast itu bukan lo diundang bukan untuk ditanya-tanya, bukan gitu, tapi diajak ngobrol. Betul, lebih sharing ya kayak. Lebih sharing itu satu. Yang kedua adalah kadang kan nggak perlu harus gue yang nelpon juga kali ya. Lo telepon gue karena lo pengen cerita something, mau sharing something gitu, yang bisa dibagiin ke orang-orang gitu. Cerita itu bisa jadi experience yang orang juga. Betul. Ya boleh juga gitu. Iya, jadi intinya semua orang kalau misalnya di Lampung ada yang mau mencoba untuk speak up, untuk cerita tuh bisa ya kayak datang ke sini. Bisa. Oke. Makanya di sini kan lebih ke lebih ke bukan lo siapa, betul, tapi apa yang lo lakukan gitu. Nah, apakah hal yang lo lakuin itu bisa membawa dampak positif buat orang gitu. Bisa jadi kan pengalamannya kan buruk yang dilalui, tapi pengalaman buruk yang dibagi itu bukan untuk dicontoh gitu kan. Tapi kan diambil hikmahnya, pengalamannya. Kalau memang dia pengalamannya kurang baik, ya diambil sisi positifnya. Oh, berarti gue jangan melakukan itu. Karena efeknya bakal seperti itu. Betul. Itu sih kak. Jadi menurut Sinta tuh podcast ini yang bisa berbagi pengalaman, kita sharing, ngobrol, dan mungkin orang-orang yang pernah mengalami atau lagi mengalami jadi tahu nih solusinya. Siapa tahu kan dengan kita cerita gini secara nggak langsung apa yang Sinta ceritain sekarang mungkin lagi ada yang ngalamin atau udah pernah ngalamin. Betul. Gitu. Terus kapan mau bikin podcast, Sinta? Waduh. Tapi jujur aku pernah kepikiran loh kak. Iya. Tapi next time deh. Takut nanti keangganya ada saingan gitu ya. Ada saingan. Enggak, gue malah seneng. Enggak bercanda kok. Gue malah seneng. Justru gue tuh suka menghimbau ya temen-temen yang punya bakat nge-MC, bakat nge-host dan lain-lain untuk membuat media podcast gitu, membuat podcast gitu. Karena gue bukan cari saingan, justru gue cari kawan gitu. Jadi gue lebih seneng aja kalau gue punya, oh ternyata gue punya temen podcaster nih gitu. Seru aja, misalkan nanti apalagi kita berteman ya. Iya. Nggak kenal aja seneng gitu, apalagi kenal. Nah kalau kenal itu kelebihannya gini, Sinta. Ada isu yang mau kita angkat misalkan gitu. Jadi kita bisa membesarkan satu isu yang sama di podcast kita gitu. Misalkan kita miris dengan banyaknya orang yang nggak diperhatikan di jalanan misalkan gitu ya. Nah udah kita temanya ini yuk gitu kan, kita biar ngegugah orang untuk nyumbang mungkin ya kan, buat ini buat itu buat ini. Bikin gitu. gebrakan ya kak. Iya, nah kita ngundang tamu yang beda-beda deh. Nanti gua ngundang si ini, ya udah Kak Angga ntar ngundang si ini. Nanti kita obrolan temanya itu ya sama ya gitu kan. Ntar kita rilis bareng-bareng ya. Itu jadi seru sih. Seru kan? Tapi jadi kayak punya keunikan masing-masing. Oh ternyata di podcastnya Kak Angga uniknya di sini nih. Oh ternyata di podcast yang ini begini kan, gitu. Nggak mungkin juga kan kita bicara kan karena obrolan itu Sinta. Nggak harus dengan orang yang sama dong. Iya dong, benar. Kalau ngobrolin MC kan nggak harus dengan Sinta doang dong. Betul. Ya kan? Nah gitu juga sama yang lain gitu. Seputaran MC nggak harus sama Bang Billy doang gitu. Atau Mbak Novi Balga di sini udah lihat Mbak Novi. Liat, nah, itu senior. Ya kan? Mbak Novi Balga di sini gitu. Nah, artinya kan bukan poin perjalanan MC-nya sebenarnya. Bener. Tapi lebih ke apa yang terjadi. Nah, itu yang dia movement yang terjadi di kota kita itu yang dia bagi sebetulnya. Ya, dan pasti kan setiap pekerjaan tuh walaupun semua orang sama job desk-nya, tapi kan tetap beda prosesnya. Punya keunikan masing-masing ya Kak, dan pastinya bisa di-sharing juga tuh. Terus semenjak pandemi kayak gini job jadi habis-habisan dong ya.
Abis sih. Cuman Ini waktunya Anda curhat kok. iya, ya sebenarnya Silakan semua curhat. untuk yang teman-teman di bidang MC, fotografer, wedding, WO dan lain-lain tuh pasti sama ya Kak kasusnya. Untuk awal-awal pandemi tuh mati banget sih. Itu mati banget. Tapi bersyukurnya dalam waktu beberapa kebelakang ini adalah beberapa Iya. gitu. Walaupun Zoom ataupun streaming itu tetap ada. Cuman memang nggak kayak dulu nih. Ibaratnya kalau dulu itu sebulan kita bisa setiap minggu tuh jalan. Iya. Ini tuh ya udah jarang banget. Iya. Mati lah bisa dibilang. Enggak sih, sekarang kan dunianya kan adaptasi kan. Betul. Lagi orang itu bukan lagi berlomba-lomba ya, tapi lagi sama-sama mecahin masalah gitu. Iya. Nyari solusi, sama-sama nyari solusi untuk bagaimana kita beradaptasi dengan era yang sekarang gitu. Dengan dunia baru ini, terus kita bisa jalan, bisa survive dengan era yang sekarang gitu. Setuju. Dan pastinya dengan adanya pandemi ini juga ada hikmah sih Kak. Kita juga kan jadi berpikir, oh ternyata kita nggak ada yang tahu nih kedepannya bakal terjadi apa. Kita juga nggak ada yang tahu kan akan ada pandemi yang kayak gini nih Kak. Tapi kan kita juga bisa jadi manusia yang lebih prepare lagi nih. Iya. Karena ya itu, kita nggak pernah tahu masalah itu bakal datang kapan. Iya. Dan sampai kapan selesai kita nggak ada yang pernah tahu. Pandemi ini pun tiba-tiba juga ya Banget. sebenarnya datangnya. Dan kita pastinya udah dituntut untuk survive kan. Gitu. By the way, ngampus ya. Ngampus Ngampus. juga jadi ngampus di rumah dong ya. Kendala banget sih itu Kak. Kendala ya? Iya kan? Iya, banget, karena kan aku udah semester akhir banget nih Kak. Wisudanya online berarti ya. Iya, berharap sih offline ya. Gak diginiin, kasihan ya. Itu juga tuh yang di belakang drive Ih, thru. kasihan juga deh. Iya, tapi yang paling agak sedihnya itu tertundanya tuh double sih Kak. Yang biasa kita offline bisa bimbingan, bisa langsung datang. Sekarang kan harus nanya jadwal dulu, harus nungguin dulu gitu. Sedangkan kalau offline kan langsung aja nih datang ke kampus, ketemu dosen, Iya. minta bimbingan gitu. Ini harus kabar-kabaran dulu gitu ya. Betul, jadi ya agak terhambat juga. Padahal pun target Sinta ya secepatnya lah Cepatnya gitu. lulus. Sudah semester akhir berarti udah skripsi dong ya? Udah Kak, aku tinggal sedikit lagi. Doain ya. Dikit lagi ya. Dikit lagi. Tapi HI masuknya D3 apa S1 sih? HI S1. S1? S1. Dan Oh iya benar, jurusan baru berarti. baru Kak, itu 2013 kan. HI itu baru keluar 2013, aku masuk di 2016. Oh gitu ya. Dulu pas gua ngampus di situ belum Gak ketemu kita ya Kak? belum ada jurusan. Waktu itu cuman pemerintahan, komunikasi, sosiologi, administrasi negara, administrasi niaga. Udah itu doang. Oke. Yang S1. Yang diploma 3 itu ada Humas. humas. Perpustakaan. Iya. Terus Apa lagi ya? Kalau D3 aku juga gak hafal sih. Ya, Cuman D3 gitu. kalau pemerintahan nih kita satu gedung. Itu yang di belakang untuk kawan tuh anak D3 juga tuh di FISIP dulu. Oh iya, visip semua kita ya. FISIP. Yang di sana? Mahasiswa abadi itu. Organisasi Jangan. hukum. Tetangga. Hah? Hukum tetangga. Iya di depan dipisahkan sama parkiran doang. Bener. Tapi sekarang udah gak bisa lagi loh Kak. Iya udah nggak bisa. Udah udah nggak bisa. sekat-sekat. Udah Itu pas disekat. gua lulus udah beda tuh kampus tuh. Kampusnya Unila ya, Unila. Dulu beda udah sendiri-sendiri, parkiran sendiri. Dulu zaman gua dulu kampus gua tuh ya kampus kita dulu itu ya. Itu belum ada parkiran. Jadi makanya anak FISIP parkirnya di tempat parkiran anak hukum. Oh iya, tapi sekarang udah bikin kantin yang hilang. Kantin ya? Kantinnya Jadi hilang. apa itu sekarang? Sekarang lagi dibangun itu sih Kak, untuk tempat parkir kayaknya. Tempat parkir. Jadi udah gak ada kantin. Yang dagang Cuman di mana? satu. Cuman satu. Mbak Coy. Semuanya udah pindah. Udah pindah ya. Iya, ditambah lagi kan kita lagi pandemi nih Kak, jarang ke kampus kan. Iyalah, Jadi udah ya pasti. udah kuliah ke kampus, nyari dosen, nyari yang harus diselesaikan, pulang. Iya. Apalagi kan gitu. Belajar juga by Zoom ya. By Zoom, semua by Zoom. Tapi kalau kayak nge-MC di streaming atau nge-MC di Zoom itu kayak gimana sih teknisnya? Teknisnya sama aja sih Kak, cuman bedanya aku sih pengalaman kemarin ya, aku by Zoom tapi di lokasi. Gimana mah maksudnya? Aku misal gini, aku nge-MC di tempat ini nih, di podcast Kakak. Ada tamu-tamu terpenting tuh ada di situ. Tapi ada beberapa sebagian itu yang lewat Zoom. Jadi kan karena keterbatasan, nggak boleh berkerumun, itu dibagi Kak. Oh Gitu. gitu. Ya, tapi kita tetap ada di lokasi. Jadi sebagian ada di lokasi, sebagian tidak gitu ya. Betul. Oh, Menunda. gue pikir memang dari rumah. Oh enggak, itu enggak. Jadi kita tetap datang ke lokasi acara, di record,
ya udah ada yang nonton dari rumah, ada yang datang, dan yang datang pun itu khusus sih Kak. Biasanya hanya tamu undangan aja. Tapi kenapa Sinta nggak bikin satu tempat studio, ya kan? Dimana nanti kalau misalkan ada undangan untuk MC Zoom, Sinta udah punya setup sendiri gitu. Untuk MC di situ by Zoom gitu kan, jadi nggak perlu kemana-mana. Selama ini sih aku belum dapat yang gitu ya Kak. Maksudnya ketika ada Zoom itu pasti di tempat, di lokasi. Jadi kan kita pasti ada briefing dulu gitu. Terus ada beberapa teman-teman tim dari IO tuh yang juga mendampingi gitu. Nggak dilepas tangan, cuman dapat skrip, cuman dapat rundown gitu. Ya, MC di rumah enggak sih? Ya iyalah belum dapat kayak gitu. Kalau nggak, soalnya nggak disuggest kan? Enggak. Iya, coba Sinta suggest kayak gitu. Bisa nggak gua MC-nya di rumah, tapi gue punya setup sendiri nih gitu. Gue setup bagus-bagus nih, pokoknya bagus aja. Pokoknya kayak selebgram sekarang ya. Iya kan, green screen. Kalau dia mintanya green screen gitu kan, pokoknya bagus aja gitu. Iya, nanti Sinta coba ya. Iya, coba deh. Ya artinya kan lebih satu sisi gini sih maksudnya ya. Walaupun kita butuh interaksi langsung kayak gini, tapi ada pertimbangan protokol kesehatan kan. Maksudnya kan kayak situ. Jadi kalau untuk acara seminar misalkan kita punya sisi khawatiran di sana, ini open minded ya, bukan sombong ya maksudnya ya. Ini lebih ke mikirin itu gitu kan. Saat ini kan kita dihimbau untuk itu. Betul, apalagi lagi varian baru tuh lagi banyak banget ya Kak ya. Dan pastinya juga makin ini sih sekarang tuh udah mulai ketat lagi gitu. Padahal kemarin tuh juga sebenarnya MC gitu udah mulai kebuka Kak, wedding udah mulai jalan. Tapi kan kembali lagi nih, lagi diperketat, jadi susah lagi nih circle kita untuk kerja kan gitu. Karena musik udah begitu Sinta. Musik itu kayak tadinya musisi itu diundang main di sana, main di sini, di sini. Nah sekarang buat musisi yang open minded yang melek virtual gitu, yang dilakuin dia adalah dia bikin studio, lalu dia kalau diundang, ya kan diundang untuk main di acara-acara virtual kan nggak perlu datang ke studio A, studio B, ya udah sini duitnya, ya kan. Ngerti. Apa yang harus gue lakuin, begini-begini, ya udah dia setup sendiri studionya. Ya sih, tapi kalau untuk MC aku belum dapet sih Kak. Kalau untuk diperbolehkan sendiri ya, aku syuting sendiri gitu, belum sih. Karena beberapa waktu ini setiap virtual itu ya pasti datang ke lokasi. Jadi memang udah di set up, udah seblocking itu, udah di blocking seperti itu, ya udah kita tinggal datang, blocking. Tapi kalau disuruh kayak gitu nggak gaptek kan di rumah dong, gitu? Enggak, cuman memang sebenarnya agak berproses lagi ya Kak ya. Ya sebenarnya ada kekhawatirannya kan di situ. Bener. Kita nggak punya peralatannya, mungkin gitu kan? Iya. Ya bisa jadi ke situ pertimbangannya. Iya, karena kan juga seenggaknya butuh kamera juga kan, nggak cuma satu nih ya Kak. Apalagi MC kan seenggaknya harus banyak interaksi gitu. Dan kalau cuma satu kamera kayaknya terlalu kurang seru sih Kak. Iya. Sebenarnya kangen juga untuk MC yang biasa kita interaksi sama orang-orang. Sekarang tiba-tiba virtual agak sedih juga sih. Ini kalau tadinya di sini juga 3 kamera deh ya. Tapi setelah pikir-pikir editornya mau patah pinggangnya tuh, mau ngedit 3 kamera itu. Jadi cukup 2 aja. 2 aja. Oke, coming soon mungkin Kak nambah lagi. Ya nanti dong nunggu editornya. Nunggu sponsor dulu lah. Wah oke, yang mau masukin sponsor boleh langsung datang ya ke podcastnya ya Angga. Iyalah biar ada yang bayar editor kan. Jadi editor Semangat. makin semangat. Betul. Gitu loh. Ya kan? Benar setuju. Berapa kamera Bang? 3, dikit banget 3 ya kan. Wih, 5 dong. Wah itu semangat kan editnya. Tapi memang kadang hidup itu kan butuh ada gebrakan gak sih Kak? Supaya kita tetap semangat gitu. Hidup butuh gebrakan. Iya dong, biar semangat. Terus tanggapan Sinta tentang relationship zaman sekarang ini apa? Waduh, kayak gak asing pertanyaannya. Tadi sempat bahas juga ya kita. Relationship zaman sekarang. Dalam poin apa nih? Jadi, ini kan kalau dulu kan pacaran zaman now kayak gini gitu. Terus sekarang ada pacaran zaman PPKM, zaman PSBB. LDR dong ya jadinya ya. Iya dong, jatuhnya walaupun satunya di W Halim, satunya di Pahoman, ya jatuhnya tetap LDR-an loh. Iya juga, karena biasanya mungkin kalau lagi nggak PPKM kan, kita kesini yuk, jemput jalan. Sekarang kita mau kemana? Tutup semua. Mungkin bedanya itu sih ya Kak, yang paling kelihatan tuh ya dulu kita sebebas itu. Maksudnya sebebas itu mau ke kafe, mau nge-mall, ya bebas aja. Tapi kan sekarang tuh banyak banget pembatasannya. Jangankan nongkrong Kak,
kita mau jalan aja kadang bingung mau lewat mana. Iya. Karena ditutup kan. Iya, disekat. Iya. Disekat. Itu kalau dalam poin apa tuh? PPKM. Iya dong. Gitu. Oh, iya, kamu nih mancing-mancing saya loh. Enggak ya, kan Nanti tadi saya kakak tanya-tanya loh. Karena Nanti saya tanya-tanya takut. Nangis nanti. waduh, serem. Boleh pulang gak Kak? Iya ya, Gitu. relationship zaman sekarang. Terus tanggapan Sinta tentang ta'aruf gimana? Waduh, berat ya taruh. Iya itu balik lagi ke individu sih Kak. Iya, kalau untuk Sinta sendiri nih. Oh. Sinta tuh lebih suka pacaran dulu terus nikah atau gua nggak mau pacaran, gua mau langsung nikah gitu. Kayak untuk Sinta ya. Ya, untuk Sinta. ini balik lagi ke aku ya. Iya dong. Kalau Sinta sih lebih seneng berproses sih Kak. Oh, berarti pacaran dulu. Pacaran dulu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan kita nggak tahu jodoh ya Kak. Iya, Nggak mau maksud- mendahulukan iya, Tuhan. iya, benar. Tapi kalau Sinta sih berproses pacaran dulu mungkin. Karena kadang kita udah kenal sama seseorang dalam waktu yang lama pun, kadang kita suka kecolongan. Kecolongan. Kecolongan Maksudnya kan. kecolongan tuh kayak Maksudnya gimana? kecolongan gini. Kadang kan Pacarannya sama kita, nikahnya sama orang gitu. bukan. Enggak. Kadang tuh kita walaupun pacaran lama tuh juga kadang suka masih belum tahu satu sama lain. Itu pasti ada. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih Kak. Kita pacaran bentar tapi kita bisa seterbuka itu, ya nggak sih? Jadi ya nggak. Menurut Sinta sih mengenal pasangan itu penting. Karena tujuan kita kan punya pasangan untuk apa? Untuk apa? Ya kalau untuk sekarang ya untuk buat kedepannya dong. Untuk kedepannya dong. Kedepannya ngapain? Ya tergantung. Mau serius mau nikah atau cuma pacaran gitu. Tapi pacaran buang-buang waktu gak sih? Buang-buang waktu. Iya sih. Kalau bilang pacaran buang-buang waktu, dibilang iya enggak, bangga juga iya. Sosok lah. Sosok lah. Ya gimana ya Kak, kalau Sinta sih dari Sinta pribadi, intinya mengenal seseorang tuh harus, apalagi di umur Sinta sekarang nih, pasti kan tujuan Sinta ke depannya untuk nikah dong. Iya. Itu pasti. Dan pastinya aku pengen punya pasangan tuh yang pastinya Sinta udah kenal dari Iya. kejelekan dia, kebaikan Iya, dia, apapun sifatnya Sinta harus tahu. Karena kita nikah yang dicari apa? Yang dibutuhin kan temen kan Kak, temen untuk hidup, untuk sharing, untuk berkeluh kesah itu sih. Teman hidup ya. Teman hidup. Bukan teman tidur ya. Hey, teman hidup. Ya teman tidur juga lah. Iya kalau benar kan udah nikah. Suami ya Iya, kan. benar. Iya dong, masa dia tidur di luar. Iya, benar, benar. Atau dia tidur di rumah orang tuanya gitu kayak pacaran. Jangan pisah dong. Ya gitu sih Kak. Penting. Target married kapan sih? Waduh, target. Gak tahu. Aku sih orangnya menjalani aja sih Kak. Masa sih nggak tahu. Serius. Serius. Berarti ada yang kalau misalkan nggak tahu berarti ada yang pengen dicapai dong. Ada dong. Apa pencapaian Karir. apa? Karir. Karir yang kayak gimana maksudnya? Kalau yang Sinta dipengenin? gini. Sinta pribadi ya, balik lagi. Aku di umur sekarang, itu sekarang aku kan masih nge-MC. Target aku menyelesaikan kuliah. Ketika Sinta udah selesai kuliah, Sinta pengen punya pekerjaan tetap. Kenapa? Karena ketika Sinta mau nikah, Sinta nggak mau, ini Sinta ya, Sinta nggak mau jadi ibu rumah tangga aja. Karena Sinta pengen jadi wanita berkarir. Karena di pemikiran Sinta, ketika Sinta sudah menikah dan Sinta jadi wanita karir, Sinta bisa saling bantu nih sama pasangan. Jadi support system lah Kak. Ketika kita nggak ada yang tahu nih Kak, di kehidupan kita pasangan kita jatuh, kalau kita nggak punya pegangan, kita nggak punya tabungan, nggak ada yang bisa bantu kan. Jadi aku nggak mau. Jadi itu sih. Oh, Cancer deh nih. Jadi Cancer ya. iya. Jadi itu sih Sinta. Cancer tuh biasanya gitu. Apa dia harus safety dulu. Biasanya Iya gitu. dong, iya Rata-rata Cancer itu. Iya, karena kalau kita nikah yang Sinta pikir bukan cuman ketika aku mau nikah, tapi setelah aku nikah aku mau apa? Iya, Gitu. Gue paham nih. Gue soalnya punya Cancer juga punya teman Cancer. Iya. Dia tuh pemikirannya kayak gitu. Iya, karena ya gimana ya Kak? Mungkin aku sudah terdidik kerja mandiri gitu bisa dibilang mungkin ya. Jadi aku sudah terbiasa mencukupi gitu. Jadi ketika aku nanti punya pasangan, aku nggak mau cuman meminta. Jadi aku juga pengen usaha. Jadi ketika aku punya, aku nggak perlu nunggu orang ngasih, tapi aku udah punya sendiri nih. Cancer gitu. ini geng. Cancer ini karakternya sok kuat di depan padahal aslinya rapuh, ya kan? Yang di belakang udah iya aja tuh. Aslinya rapuh sebenarnya. Sok tegar, aku begini, aku begitu, aku begini, padahal nangis. Ya manusiawi dong, nggak manusiawi. Enggak, Cancer rata-rata gitu. Ya kan, Tapi- sok tegar di depan, sok tegar.
Tapi rapuh aslinya. Ya gimana Dia ya Kak, kan maksudnya ya itu sih cinta. Filosofisnya kayak gitu emang, filosofisnya. So tegar ya. Iya, Cancer kan lambang itu kan kepiting ya kan. Betul. Ya kan cangkangnya kuat tapi dalamnya lunak. Pecah aja sedikit tak gitu udah benyek gitu. Tuan crab dong. Iya, benyek dalamnya kan. Filosofinya sih begitu. Ya itu sih menurut cinta ya Kak, balik lagi. Jadi gitu ya. Iya Jadi dong. meritnya nunggu apa namanya? Menurut Sinta settle baru di situ loh kondisinya oke gue siap untuk dibuahi gitu ya. Waduh. Ketawa sih. Iya, Ini gimana? kalau ini mah kawinnya cepet ya, kayaknya kawin duluan dia. Dia Enggak, dia belum. Dia sama, pemikirannya sama, Oh, sama kayak kita. ya? Sama. Karena kita sering sharing Kak. Oh iya, Cancer juga. Cancer juga. Iya. Kita suka iya. tukar pikiran. Iya, Aku iya, temenan sama Rani itu dari SMP. Heeh. Jadi ya emang suka sharing. Apalagi tentang kehidupan nih Kak. Iya. Ya kita sering ngobrol. Gue pengen begini nih Ran. Gue pengen begini nih Sin gitu. Jadi kayak tanggapan-tanggapan ke depannya itu kita udah sama-sama mikirin gitu sih. Pantesan sefrekuensi kalian nih ya. Ya, Satu lagi nih Cancer tuh, biasanya Kenapa? mageran orangnya. Itu enggak. Enggak Aku ya? enggak. Kalau Sinta lebih seneng gercep sih Kak. Gercep ya. Gercep. Jalannya Pokoknya miring nggak? itu undur-undur deh, bukan kepiting. Jalannya kan kayak gini tuh. Kepiting kan jalannya minggir. Dia mau maju aja dia miringin badan dulu tuh. Oke, maju. Yang penting tetap maju dong. Iya. Yang penting tetap maju. Kalau Gue tuh jarang banget liat kepiting jalannya begini. Tapi jalannya miring. gue gak pernah perhatiin kepiting jalan loh. Iya, coba deh perhatiin kepiting tuh jalannya minggir ya kan. Oh iya. Iya, dia mau maju aja dia belokin badan dulu. Maksudnya targetnya ke depan tuh. Dia miringin badan dulu kayak gini baru dia maju. Yang penting dia tetap maju kan Iya, Kak. gitu. Itu. Jarang Itu banget sih. ya maju ke depan gitu. Iya, Maksudnya dia jalan begini gitu ya. Dia minggir. Iya, tapi kalau mager aku enggak. Ya mager ada sih Kak. Dia Titik yang mager ya, ada. dia? Oh enggak ya? Dia fighting juga sama. Ya. Fighting kalian juga. ini kepiting pekerja kalian nih. Nah, Iya, gitu, iya, betul. gila-gila gitu sih. Iya sih Kak. Makanya aku sama dia tuh udah sama-sama apa ya? Ya berusaha untuk mandiri lah. Iya mandiri ya. Ya. Nunggu siap semua baru yuk lah gitu kan. Iya, Yalah. tapi nggak harus mapan banget, pokoknya gue harus punya rumah dulu, harus punya mobil baru nikah. Nggak segitunya sih Kak. Gitu. Kalau kalian ini nih biasanya nunggu kalian yang bucin gitu. Waduh. Iya, soalnya Kalian? gue punya kawan-kawan Cancer tuh hampir semuanya 99% tuh bucin semuanya gitu. Tapi Bucin? enggak gini yo, aslinya dia nggak bucin. Oke. Aslinya saat dia benar-benar stabil gitu, tapi begitu jatuh cinta nih, wow, parah bucinnya. Iya. Tapi beneran gue teman-teman Cancer gue tuh itu rata-rata nggak ada yang bucinan digangguin cowok, misalkan dia cewek digangguin cowok dia biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau dia yang ini gitu, luar biasa bucinnya. 100 buat Kakak. Dia juga sama, tapi duluan dia Kak. Serius. Tunjuk-tunjukkan dong. Duluan dia. Ini kalau dia masuk frame juga nih ya. Jadi lucu ya. Waktu aku SMA, aku sama dia dari SMP. Kita SMA 3 tahun tuh bisa-bisa satu kelas terus dan sebangku terus. Jadi kalau masalah bucin itu duluan dia. Zaman SMA ya. Kalau aku nih main gitu ya. Jadi aku bertiga, aku main nih sama yang satunya. Yang satu ini nggak bisa, pulang sekolah udah dijemput. 4 tahun lebih tuh. Gitu terus. Aduh, kata dia. gitu. Tapi gue kena karma. Kenapa? Kena karma. Wah, Anda urutan selanjutnya ya. Kena karma. Gue suka ngejudge dia. Lo bucin amat. Gue sampai pikir, apa sih lo bucin banget. Ternyata gue baru ngerasain Kak. Semua orang itu pasti akan ada titik kebucinannya. Semua orang bucin pada waktunya ya. Betul. Tapi nggak juga sih. Ada yang benar-benar nggak. Kalau untuk Cancer ini gue tahu banget gitu. Karena gue punya lingkungan teman-teman Cancer gitu. Oke. Yang deket gitu. Ya, oke. Memang awalnya nih pas jomblo gitu So ya. cool. Bener-bener kayak seolah-olah selektif gitu. Seolah-olah selektif. Enggak deh gitu. Enggak gampang ini, maksudnya kalau digodain cowok tuh biasa aja gitu loh. Cangkangnya masih kuat nih. Iya, Oke. enggak yang langsung kayak gimana gitu. Malah kadang kan suka apa ya, kalau ada orang baperin dia gitu. Dia udah enggak ngeladenin, ntar dibaperin balik malah orang itu makin baper gitu. Dianya malah enggak nyaman dengan yang kayak gitu. Betul sih. Enggak nyaman, tapi begitu dia yang bucin, wow.
Ganas langsung, nggak mau denger omongan siapa-siapa pokoknya. Betul. Tapi ini bener ya Ran ya? Iya rata-rata 100. gitu, Ya bener rata-rata gitu. Maksudnya yang temennya Cancer ya. Kan Iya. ini kan ini bukan ramalan ya. Maksudnya Iya. ini perkiraan orang-orang yang lahir dengan di bulan itu, Iya. di tahun itu gitu rata-rata. Dan ini berdasarkan data ya Kak Iya, ya, survei. Perawakannya sama gitu. Ya Dan gitu. kayak gue Leo nih. Oke. Ini kan bulannya gue nih. Widih. Leo. Oke. Nah Leo kan lebih keras gitu, lebih keras, lebih yang apa ya? Dia yang ganas lah gitu kan, lebih yang ke situ lah. Ya perawakannya juga beda. Itu teman-teman yang sesama Leo juga gitu. Bucin juga gak kalau Leo? Enggak. Oh enggak. Bucin. Anti bucin-bucin club. Nanti bucin-bucin. Oh aduh. Kalau Leo nggak ada. Leo tuh nggak ada yang. Leo tuh mau temen-temen. Gue punya temen-temen cewek yang Leo gitu. Dia malah lebih yang kayak kalau sama pasangannya dia lebih ngemong gitu malah. Lebih. Oh, oke. Rata-rata temen-temen gue yang Leo yang cewek-cewek ini itu dia bisa dewasa gitu. Lebih dewasa dari pasangannya. Tapi sebenarnya juga kalau masalah urusan dewasa nggak ada jaminan sih ya Kak. Benar. Mau dari umur, mau dia berzodiak apa sebenarnya nggak ada jaminan sih ya kan. Tapi kalau untuk masalah bucin, kayaknya emang semua orang tuh ada titik kebucinannya nggak sih, ya kan? Iya. Tergantung balik lagi nih nanggapinnya mau gimana gitu. Awalnya juga aku nggak percaya sih bucin, karena aku dulu ngejudge dia juga tuh. Sebete itu aku Kak, ditinggalin terus. Iyalah karena udah sohib kan. Iya ditinggalin terus. Tiap pulang sekolah. Sekarang udah bucin masing-masing ya sekarang ya. Enggak, udah gak bucin. Udah mikirin ke depannya. Oh gitu. Udah yang ini ya polanya. Udah sadar. Dia udah sadar. Dia bucinnya parah juga tuh. Itu Cancer banget itu udah. Iya. Mungkin next nanti masuk frame ya Kak Iya ya? dong. Gue tuh dulu pacaran tuh ya sama cewek bucin banget gitu kan. Oke. Gue bilang, lu kenapa sih kayak gini? Gue bilang kan. Gue tuh cuman pengen lu tahu kalau gue. Iya gue udah tahu lu sayang sama gue. Udah gitu. Gak usah kayak gitu. Kalau nangis gitu. Diam, jangan nangis. Kenapa kata dia? Jelek. Gue lu nangis jelek. Jangan nangis gitu. Nah gue itu yang lebih kayak gitu nggak yang sama cowok-cowok Leo ini kayak gini. Leo tuh cenderung cuek. Cuek yang gimana nih? Cuek itu yang kayak yang gak mau berlebihan lah intinya gitu. Pokoknya yang masih normal-normal aja ya. Iya kalau lo mau nangis ya nangis yang normal gitu. Gak usah nangis yang sampai kayak gitu. Itu jijik gue ngeliatnya. Ilfil ya Kak Iya ya. kalau gue marahin gitu. Tapi kalau lo nangisnya ya nangis sebiasanya aja gitu kan. Gak usah nangis anjing-anjing ya kan. Tapi kan kalau masalah kayak gitu ya tergantung juga Kak. Dia nangisinnya apa dulu nih ya kan. Kalau dia nangisin karena aja pergi sampai ngeberontak kayak gitu agak takut juga sih ya Kak gitu. Tapi kan yang penting ketika kita punya pasangan, kita punya relationship, kan sebisa mungkin kita melakukan yang terbaik aja sih Kak. Mau itu akhirnya seperti apa, yang penting kita waktu berproses bareng tuh ya kita udah ngasih yang terbaik. Iya gak sih? Lu lebih pilih quality relationship apa quantity relationship? Menurut lu bagaimana, lu lebih suka lu ketemu jarang tapi punya quality time gitu? Atau lu harus ketemu tiap hari kalau lu ini sih? Waduh, kalau dijelasin. Ini gue gak nanya siapa cowok lu ya, gue nanya bagaimana relationship seperti itu. Oke. Kalau Sinta sih sebenarnya lebih sukanya dulu nih ya Kak. Kalau lebih suka sebenarnya pasti kan lebih ketemu ya Kak. Karena kan ketika kita udah face to face tuh lebih sering ketemu berarti sharing dan lain-lain. Lebih sering ketemu berarti Senengnya iya. Tapi kembali lagi nih, kalau sering ketemu tapi kita juga jarang berkomunikasi juga kadang agak males juga kan gitu. Jadi kadang terlalu sering ketemu juga gak bagus sih Kak. Iya nanti lama-lama ribut loh. Karena iya kan lama-lama ribut. Kadang kan suka gini Sin. Kenapa? Suka kita itu nggak perlu dibahas jadi dibahas. Benar. Kadang suka kayak gitu nyari-nyari bahan ngobrol. Betul. Ujungnya ngacak. Iya. Jadi kalau aku tuh tipe orang yang suka banget ngoceh ya. Aku suka banget cerita apapun yang aku lewatin ke pasangan gitu. Jadi aku tuh kayak hal kecil atau hal nggak pentingnya aku suka cerita. Gitu, tipe aku sih gitu. Jadi aku terus lu ngarepin, lu gitu kan. Okay. Lu ngarepin cowok lu tuh kayak gitu juga pasti. Karena kamu cerita dong apa kayak gitu kan. Sengaja respon gitu. Cuman kadang kalau terlalu sering ketemu kan balik lagi Kak. Kadang gak bagus juga kan. Tapi kadang juga kita juga harus butuh momen sendiri juga gak sih Kak? Maksudnya momen sendiri tuh
ada waktunya juga gitu loh. Jadi Nah inilah Kenapa egois ya cewek itu emang Kok egois egois? ya kan. Dia kapan pengen sering ketemu enggak. pengen Enggak, gitu. enggak Kapan dia gitu. butuh waktu sendiri gitu. Terus Enggak kenapa gitu. cowok lu itu apa? Lu Maksudnya pacaran kayak- sama pohon aja sekalian ya kan. Aduh salah ngomong ya gue. Enggak gitu Kak. Maksudnya gini loh. Ketika kita punya hubungan, memang sih ketika kita sering bareng, ketemu itu pasti enak dong. Kita punya teman ngobrol, punya teman jalan, punya teman lah ibaratnya. Tapi ketika kita terlalu sering bertemu dan lain-lain juga itu kan kadang nggak bagus nggak sih Kak? Maksudnya kita sebagai manusia juga pasti butuh momen dimana kita harus Iya, sendiri. iya. Iya nggak? Iya. Maksud aku tuh gitu, bukan yang berarti ketika aku lagi butuh kamu harus ada. Tapi kalau aku lagi sendiri aku sendiri enggak. Nah abis ini diputusin ya sama cowok. Astagfirullahaladzim. Enggak dong. Aduh salah lagi gue. Pulang lah gue. Enggak gitu. Iya tapi enggak maksud gue. Lu nyampein ini gak sih ke cowok lu nyampein kan? Nyampein apa tuh? Ya hal-hal yang kayak gini gitu. Maksudnya ya ada momen lu butuh waktu sendiri gitu. Oh ya yang ada. kayak Maksudnya gitu. udah sama-sama tahu. Maksudnya sering bareng-bareng, sering ketemu gitu. Kadang ada waktu jarang ketemunya ada gitu. Jadi kayak lebih menghargai waktu loh Kak. Iya, Jadi iya. ketika kita ketemu, ya udah gitu quality time bareng gitu. Tapi pengennya sering ketemu. Bucin berarti Anda ini. Sering. Mohon maaf Anda sama. Jangan karena di belakang layar dia dari tadi kompor ya Kak. Nyerang terus Dia ya kan. nyerang gue terus dari tadi. Dia gak ngerasain duduk di sini. Deg-degan ya kan. Cowok gue marah gak. Bangke lah ya kan. Gitu, enggak Kalau lah. kalau gue lihat dari cara lo ngobrol gitu, gue yakin cowok lo juga dewasa lah buat nyikapin itu gitu. Maksudnya ya cowok juga hal privasinya juga banyak loh. Betul. Dan Iya. itu makanya aku juga jadi perempuan gak mau terlalu banyak nuntut Kak. Iya. Jadi aku menghargai aja. Dia punya privacy, ya udah. Dia mau cerita, aku seneng. Iya. Gak mau cerita, ya udah. Mungkin itu Tunggu. bukan ranah aku Iya. gitu. Jadi aku percaya aja ketika dia Iya. udah berbagi, berarti itu pantas untuk diceritain ke aku. Tapi ketika dia berpikir untuk gak diceritain ke aku, ya mungkin itu privacy dia. Dan aku Cowok- menghargai. Cowok itu kan dua hal tuh. Jadi saat cowok itu cerita sih. Oke. Ada dua hal. Yang pertama dia butuh saran. Yang kedua dia hanya butuh didengar. Sama dong, perempuan juga gitu Nah, dong. kayak gitu. Jadi hindar-hindarin dengan hal-hal yang misalkan cowok lu cerita gitu. Lu jangan sosok ngasih saran gitu. Apalagi lu mengomentari gitu. Betul. Jangan sampai ke situ. Jadi kalau saat dia cerita dengerin aja. Udah diem sampai dia kelar cerita. Kecuali kalau dia minta saran, menurut kamu gimana? Nah Benar. baru disitulah lu ngomong gitu. Ya itu sih Kak, balik lagi intinya kita punya pasangan kan pengen ada pendengar yang baik untuk kita, yang siap ngedengerin keluh kesah pasti kan. Karena tipikal gue tuh kayak gitu Sinta. Jadi gue kalau udah cerita gitu, selama gue nggak tanya gimana saran, gimana menurut kamu ya kan, lu jangan coba-coba ngomentarin cerita gue ini. Gue cuman mau ngilangin unek-unek Penat gue aja. aja gitu. Gue cerita, lu dengerin gitu. Gue nggak butuh solusi dari lu karena lu nggak bisa juga nyelesain masalah ini. Gue butuh orang yang buat dengerin gue gitu. Paham. Cerita, udah tuh gue lega, udah tampung aja, nggak usah komen-komen lah gitu. Ya oke, intinya butuh pendengar aja. Iya, Teman untuk sharing. gue udah bete kalau cerita dikomentarin gitu. Oh bete itu gue. Apalagi ngejudge ya Kak ya, Apalagi menyalahkan. ngejudge. Benar. Nah, ya sok tahu juga, belum tentu juga ini salah. Misalkan gue lagi nggak suka sama si A gitu, lagi cerita sini, ini langsung ikut-ikutan nggak suka sama ini, waduh, gue bilang dia berarti sepihak gitu. Belum Betul. tentu juga salah orangnya, bisa jadi salah gue kan. Benar, padahal kan kita juga sebenarnya sebagai pendengar tuh juga harus ya mencerna gak sih Kak? Maksudnya ketika orang cerita, itu kan pilihan kita. Kita juga harus ngelihat dari berbagai macam perspektif gak sih? Iya. Sama aja kayak kita cuman bilang ini gelas. Sinta nunjukin gelas nih ke kakak. Kita punya sudut pandang yang berbeda Iya, dong Kak. nah. Ya itu jadi kan balik lagi. Kita harus mencerna omongan orang tuh ya baik-baik juga gak sih? Iya. Jadi gak menyalahkan satu sisi gitu. Betul. Jadi kriteria calon suami Anda ini yang kayak gimana? Waduh berat ya. Iya dong. Kriteria ya Kak? Iya, calon suami ya. Iya. Calon suami, bukan pacar ya Iya. kan. Kalau pacar mah ya udahlah easy going lah, yang penting baik, yang penting Betul. ini gitu. Nah, ini ngomongin suami loh. Oke. Kalau untuk calon suami ya, yang pasti tanggung jawab Oke. sama diri dia sendiri terutama. Yang kedua pasti pengennya seiman dong Kak. Ya. Pastinya. Emang sekarang agamanya apa? Agamanya? Nah, Ditanya nih. iya.
Iyalah. Beda lah pokoknya. Buddha. Bukan. Nyembah pohon, enggak? Astagfirullah. Hah? Nyembah apa? Katolik Kak. Katolik. Ngomong aja Katolik ya kan. Soalnya gue punya teman yang nyembah jamban, ada teman gue. Itu bukan Kak? Ini balik kamera bukan? Bukan ya? Dia nggak punya Tuhan, ada gue punya kawan nyembah jamban ya. Kerjaannya mabok, tiap hari mabok. Tuh tiap malam di jamban. Jackpot ya? Penyembah jamban. Yang di belakang tuh kayaknya. Itu sih Kak, kalau masalah kriteria untuk calon suami pasti kan yang bertanggung jawab sama diri dia pastinya kan. Terus juga ya tadi pengennya sih pasti seagama ya Kak. Semua orang pasti pengen itu. Itu Katolik juga. Sama. Apa? Oh, tapi hebat loh bisa bersahabat ya. Kan emang aku siapa? Apanya? Aku Muslim loh Kak. Oh yang Ya. ya, oh yang sekarang ini Katolik. Iya. Gitu. Kok dia nanya ngomongin orang lain sih? Kan tadi Nggak dia nyambung tanya. dia ini berarti. Orang gue tanya, lu emang sekarang agamanya apa? Oh, maksudnya yang sekarang tadi ya? Iya, tadi kan Kakak bilangnya yang gitu. sekarang, makanya gue mikir Yang Kak. sekarang tuh maksudnya cowok gitu Kepikiran ya? pohon sih. Itulah. Yang gue tanya itu lu sebenarnya. Emang sekarang agamanya yang sekarang kan? Kan bisa jadi juga besok-besok siapa tahu dia pindah agama juga kan, jadi apa gitu. Iya, makanya jangan mendahulukan Tuhan gitu. Kakak tolong jangan mancing dong. Oh iya. Gitu sih Kak. Itu baru 2 loh kriterianya Ya, tadi loh. oke, yang seiman. Berarti lo mengharapkan yang sekarang ini bilang. Yang pindah lah yang. Waduh. Ya kan, kamu sayang nggak? sama- Berat nih podcastnya. Padahal tadi gak ada bahasan ini loh. Nggak, tapi kalau seandainya pilihan, lu lebih suka cowok lu itu beragama Islam karena lu apa karena memang dia keinginannya sendiri? Keinginan dia sendiri. Oh, lebih suka gitu Iya ya? dong, karena kan ya balik lagi dong Kak. Kalau dia mau pindah cuman karena aku, buat apa gitu kan? Maksudnya ya kalau bisa ya karena Tuhan lah Kak gitu. Karena memang dia mau, dia niat dan dia pengen, ya udah gitu. Aku nggak mau memaksakan orang lain. Karena aku juga pasti nggak mau dipaksakan Kak. Maksudnya ya udah selegowonya aja gitu. Oh, jadi baru 2 tadi ya, tanggung jawab, seiman, terus apa lagi? Kumisan enggak? Waduh, kumisan. Kalau physically enggak sih Enggak, Kak. physically, oke. Aku nggak terlalu memandang fisik. Yang penting dia kalau baik universal lah ya Kak. Terus apa lagi ya? Bingung sih Kak kalau untuk job kriteria, seriusan. Oh banyak ya berarti. Enggak juga, maksudnya aku tuh tipe orang yang sebenarnya gampang nyaman dengan hal-hal kecil aja. Gitu. Iya. Nggak perlu hal yang terlalu besar gitu. Hal-hal kecil aja kadang aku juga bisa nyaman gitu. Yang penting kan poinnya itu, tanggung jawab, seiman, Oke. baik kan, terima keluarga dan terima aku. Gitu. Besok kalau udah rilis nanti langsung masukin nomor telepon dia di kolom komentar, tak gitu, biar langsung dilamar orang dia langsung. Terus, ada tuh pernah diresain Alamat perlu nggak, Kak? Ada diresain di konten siapa ya gue nonton tuh ya. Diresain tuh nomor teleponnya dimasukin dong di kolom komentar tuh pada nge-add semua, kampret kata dia kan. Kalau itu Kak, kayak Sinta besok pagi-pagi langsung ke sini deh nemenin Kak Ganes. Serius deh kalau itu. Jadi Gak lama- dong, jangan. Tapi kalau udah ngomong kayak gitu nanti siap-siap dilamar orang loh besok-besok. Ya gimana, enggak loh, enggak, maksudnya kan ya tadi kan pertanyaan kakak kriteria. Ya menurut Sinta sih itu, karena kan Masalahnya itu poin ada, penting. Ada cowok-cowok yang sudah ada di kriteria itu mungkin ya. Mungkin, Masalahnya ya kan? dia mau sama lu apa enggak, jangan Iya, GR dulu. iya benar. Kayaknya banyak yang nggak mau sih Kak. Itu pertanyaannya kayaknya banyak yang nggak mau. Oh iya juga ya, Iya emang dong. mereka mau sama lu emang gitu. iya. Kan banyak yang nggak mau kayaknya kan. Gitu Iyalah ya, sih. tapi kalau misalkan sudah memenuhi kriteria itu tapi terus lo nya kondisinya lo belum settle secara karir, lo terima nggak orang itu? Settle secara karir. Ya kan tadi kan berpikiran kan gue mau ini Kak, gue mau gue punya apa pemikiran sendiri Iya, untuk oke. itu Ngerti. gitu. Waktu gue buat menikah itu adalah kondisi gue yang begini gitu, Iya. kondisi gue yang udah ada kerjaan, kondisi gue yang ini, artinya gue boleh gue bilang tuh settle untuk diri lu lah, Oke, ngerti. ya kan? Ya yang penting gini sih Kak, ketika ada cowok nih, ada laki-laki ya, ketika dia mau minta kita gitu kan. Kalau memang dia siap bertanggung jawab gitu kan, ya udah gitu. Oh, oke. Ya udah gitu. Tapi kan kembali lagi. Ya kan, kalau Sinta pribadi kan Sinta bilang tadi juga di poin Sinta pengen dia menerima Sinta. Jadi ketika Sinta someday punya pekerjaan, ya Sinta pengen itu disupport. Iya. Karena itu juga kan untuk ngebantu kan Kak. Karena kita punya kehidupan bareng
Itu kan saling sih Iya, Kak. Aku tuh iya, pengennya saling. Aku nggak mau cuman satu aja nih yang usaha. Artinya saat lu menikah, lu nggak mau ngebunuh passion lu gitu ya, Betul. kan kayak gitu ya. Lu berarti butuh orang yang mendukung passion lu juga dong. Iya, tapi Itu bukan maksudnya. cuman MC ya Kak, maksud aku. Karena aku Nah, juga apa? Mau MC tuh ya apa? cuma jadi Mau sampingan aja. penyanyi ya? Enggak Nanti lah, aku bully kamu di. maksudnya kerja tetap loh Kak, Oke. gitu. Karena kan ini juga sebenarnya hobi yang dibayar ya Kak. Dan pastinya aku harus punya kerjaan tetap juga dong untuk menjamin aku ke depannya. Iya. Makanya aku harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Berarti poin keempatnya adalah laki-laki yang bisa support passion lo gitu kan. Ya, balik lagi yang menerima. Ini kan berarti passion ini masalah waktu. Betul. Nah, artinya gini, lo punya kondisi di mana lo settle terus lo married. Tapi kalau udah keburu datang jodohnya, makanya ya itu kan, tadi kayak yang aku bilang, aku juga nggak mau mendahulukan Tuhan, ya kan. Cuman kan kalau kakak menanyakan kriteria cinta ya seperti itu. Karena poin penting itu ya itu sih Kak, itu kan tadi udah mencakup semua tuh. Dari dia mau terima aku, terima keluarga, terutama kan. Terus juga dia bertanggung jawab dan sebagainya, itu kan udah mencakup. Kan ada juga tipikal cowok yang benar-benar bertanggung jawab, bisa menerima lu apa adanya dan lain-lain, tapi lu nggak usah kerja. Pokoknya hidup lu aman ya kan. Pokoknya Ada di sih. rekening Sinta ada 150 juta sebulan kata dia. Oh ya udah yuk. Enggak. Udah pokoknya kamu gak usah kerja yang. Udah pokoknya apa tadi? Settle. Enggak, gini Kak. Apa? Tabungan. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Posisi kita nggak akan selalu di atas Kak. Iya. Itu sih. Posisi kita nggak akan selalu di atas. Mungkin sekarang kita punya tabungan banyak, punya kerjaan yang bagus kita, tapi nggak pernah tahu kan kedepannya bakal jadi apa. Makanya kenapa Sinta pengen punya pasangan dan Sinta juga kerja. Karena itu sih Kak. Aku pengennya saling. Karena aku juga pernah ngalamin nih ketika pasangan aku down, aku bisa bantu, aku support. Ya udah kita saling. Jadi aku berpikir, oh ketika gue married nanti, ternyata kehidupan nikah tuh mungkin seperti ini. Ketika kita punya pasangan, dia down, kita nggak bisa bantu apa-apa. Iya. Ya itu mau minta tolong ke siapa Kak? Berarti di sini Ya kan? poinnya adalah Sinta tidak berpatokan sekedar ngobrolin finansial, tapi Betul. lebih ke keahlian gitu ya, kemampuan ya. Artinya saat kita ada saat kita dapat suami kaya misalkan gitu ya, terus jatuh usahanya, terus tabungan juga kepake untuk mau survive gitu. Nah, kalau perempuan nggak berpikir dia punya keahlian atau punya apa untuk support itu semuanya, jadi kayak ngerasa nggak ada gunanya gitu ya. Benar dong Kak, karena kan ketika kita udah menikah nih, terus datang masalah, kita nggak mungkin dong ngadu sama orang tua, ya nggak sih? Yang bisa bantu kita siapa? Pasangan dong. Masa ketika kita down kita mau ninggalin pasangan? Iya. Ya kan, makanya itu kenapa aku saling gitu. Saling nggak tuh. Karena enak loh Kak, ketika kakak sebagai cowok nih, misalnya kakak pasangan aku, kakak down, aku kerja, aku bisa bantu kakak seneng nggak? Iya. Seneng dong. Iya. Dibanding aku yang cuman mungkin selalu minta dan menuntut. Iya. Pusing nggak kakak? Pusing. Ya udah, aku milih yang poin pertama. Iya. Benar. Itu Sinta gitu. Iya. Benar. Iya sih, emang nggak, sudut pandang cowok juga gitu. Dia cowok itu kan rata-rata kan egonya tinggi gitu. Dia nggak suka sama apa namanya cewek yang misalkan dia kondisinya lagi oke lah si cewek ini gitu kan, si cowok lagi drop gitu. Kita bilang kayak gitu deh ya. Iya. Kita nggak Ini bilang berandai-andai ya. kita nggak bilang cowok itu miskin ya. Ya. Karena nggak ada yang bisa nebak nasib orang loh. Betul. Nah kondisi dia memang lagi nggak ada gitu. Terus si cewek karena ngerasa, oh ini waktunya gue support nih. Dia support tapi setelah support dia mau mengendalikan si cowok ini gitu kan. Dia malah nggak mendukung kegiatan, udahlah gitu kan, diatur-atur, nanti si cowok baru mulai berusaha, udah kayak gitu tuh. Ada tuh Sinta kayak gitu. Ada, aku ya, juga tiba-tiba tahu. si cewek langsung jadi sosok pengatur. Betul, aku tahu itu. Bukan sosok pensupport. Jadi maksud lu support gue buat ngatur gue anjing ya kan, nggak gitu kali. Betul, ya kan? karena kalau aku Konsepnya. sih pribadi ya Kak, aku tuh kalau ketika pasangannya memang bisa aku bantu, dan aku nggak pernah mau memaksa apapun, dan aku nggak pernah mau menyusahkan, gitu sih. Karena apa ya Kak, kalau kita terlalu menuntut juga kan, aku berpikir gimana sih kalau aku yang dituntut balik? Iya, maksudnya gue ngerti sih Gitu. kalau mungkin si cewek takut cowoknya Berpaling. ini ya berpaling, udahlah jadi di keep, tapi cara itu menurut gue salah. Salah sih Kak, karena gimana ya, kita manusia loh Kak, kita pengen bebas dalam artian maksudnya gini,
Ya kita mau melakukan apapun yang kita mau dalam hal positif ya. Kita pasangan nih Kak. Kakak punya teman, punya lingkungan. Masa sih aku mau ngelarang? Iya. Kan enggak. Apalagi Begitupun sebaliknya. Kalau gue bilang ke teman-teman itu, kita cowok ini udah kayak binatang, gue bilang kan. Kita kayak punya habitat sendiri gitu loh. Kalau dia habitatnya lo jauhin gitu istilahnya kan, teman-teman deket dia, apalagi teman-teman yang positive thinking ya. Iya. Lo jauhin karena faktor lo bucin gitu, karena lo nggak percaya sama cowok lo dan lain-lain, terus lo larang dia ke sana, dan diikutin sama cowoknya, berarti siap-siap aja tuh cewek itu akan menerima tsunami, gue bilang kan. Lo halangi ombak akan dapet tsunami yang lebih besar, karena cowok itu akan berontak banget. Betul. Tinggal tunggu waktu aja itu. Iya, dan makanya aku sih Sinta sih berpikir gini sih Kak. Kita sebagai manusia ini, kita punya pasangan. Aku gak setuju sih kalau kita cuman sama pasangan aja, enggak. Kita tetap butuh orang lain. Karena ada hal yang kadang kita gak bisa cerita ke pasangan, tapi kita bisa cerita ke teman. Begitupun sebaliknya. Jadi intinya kita tuh gak cuman berdua aja loh hidup itu. Kita masih banyak lingkungan yang bisa kita ajak ngobrol. Kita masih punya lingkungan yang bisa kita ajak sharing. Jadi kehidupan itu gak cuman sama pasangan doang, berdua aja. Enggak gitu. Gue pernah ini sih, gue pernah punya cewek itu galak banget cewek gue. Waduh, galaknya gimana tuh? Ya ini dia nggak, gue main sama teman-teman gue diomelin gue gitu, dia nggak suka. Pokoknya mainnya sama dia doang, sama dia aja gitu. Oke. Ujung-ujungnya apa yang gue lakuin? Kenapa tuh? Gue bohongin tiap hari. Itu. Gue pasti bohong karena gue bilang ke dia, kamu ini jadi pembohong ya sekarang gitu. Ya iyalah gue bohongin lo. Kalau gue cerita ke sana pasti nggak boleh lah. Betul. Ya kan. Orang gue ngumpul sama kawan-kawan gue kok, ya kan, sama kawan-kawan gue aja lo marah kayak gini. Benar. Gimana kalau gue selingkuh sekalian lo kan, sakit pala lo langsung, bunuh diri kali lo. Iya benar, ibaratnya gini sih Kak, maaf yang ngomong, kayak kucing. Dia suka kita kurung, ketika kita buka, dia kabur, lepas. Karena dia udah berontak, udah secapek itu dia di kandang, ketika dilepas ya dia udah main. Iya benar, kemana-mana udah. Iya ibaratnya kayak manusia lah kayak kita. Kita punya pasangan tuh untuk senang-senang loh Kak. Begitupun kehidupan pernikahan ya. Menurut Sinta, ya kita nikah atau kita punya pasangan tuh pengen have fun, senang-senang. Walaupun memang tetap ada sedihnya, iya. Suka Tapi duka lah ya. iya, tapi bukan berarti kita punya pasangan itu kita kekang. Sesayang itu boleh, tapi ya nggak sebegitunya sih Kak. Secinta itu, pernah aku juga dapat cerita ngelihat perempuan lain aja sampai dimarahin, sampai berantem. Itu aku juga dapat cerita. Mata gua. Jadi gue tuh kalau naik motor, bonceng naik motor dulu tuh terus spion diarahin ke mata gue. Jadi gue kalau ngelirik, gue lagi bawa motor, ada cewek lewat tuh gue langsung gini gitu. Karena gue nggak berani nengok kayak gini, gila abis gue dari belakang ditinju gue kali sama cewek. Ya itu balik lagi ke orang sih ya. Jadi ini seru nih. Saat gue ngelirik kayak gini, heh kata dia. Colok kayak mata lo, gatel bener kata dia. Ya Sinta juga gak bisa menyalahkan sih ya Kak. Sifat orang kan beda-beda gitu kan. Cuman ya kalau aku pribadi sih aku orangnya gak suka begitu. Aku lebih milih untuk ya udah kamu punya kehidupan, aku punya kehidupan. Kita sama-sama tahu punya batasan. Ya udah saling percaya aja. Sekarang kalau kita punya pasangan, gak saling percaya buat apa? Ya enggak? Ya kan? Benar. Jadi ya udah. Intinya tahu aja sih. Kita mau kemana, kita kan pasti punya tujuannya sama pasangan. Ya udah, percaya aja. Sedap. Ya ini enggak? Buat pendewasaan cewek-cewek juga. Ini gue ceritain kondisional ya. Dan iya, pada akhirnya kalau di kondisi gue, pada akhirnya gue putus. Iya. Pada akhirnya. Oke. Pada akhirnya gitu. Jadi maksud gue, ini relationship dari sudut pandang lo kan. Betul. Dan gue pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Dan dari sudut pandang cowok sih kayaknya enggak lah. Makanya gue bilang cowok itu kayak binatang buas, gue bilang kan. Iya, semakin kalau kita juga baik, dia juga kan pasti sadar diri gak sih Kak? Kita sebagai manusia juga. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena cowok itu bakal respect itu bakal 2, 3 kali 4. Lu sayang sama pasangan lo. Nanti cowok itu tuh mungkin dia kaku aja nggak bisa yang kayak gimana, tapi dia akan ngelakuin hal yang berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang lo lakuin sebenarnya. Iya, jadi gini, kalau aku percaya gini Kak, ketika aku udah ngasih kepercayaan sama pasangan, ya kan? Ya udah, aku kasih sepenuhnya. Tapi ketika dia udah ngecewain sekali, ya udah kan itu makin berkurang Kak. Tapi setidaknya aku udah sepercaya itu aja, gitu. Jadi semuanya aku percayain. Kamu mau kemana, mau ngapain, ya udah. Dia bilang tadi poinnya adalah berkurang ya, bukan berarti nggak cinta lagi, akan berkurang loh. Bucin Anda ini fix bucin. Ya bucin Kak, iya. Ran nolongin dong Ran. Agak berkurang, tapi kita begini nggak sadar dia ngomong. Berarti dia
fix. Ya bucin iya loh kak. Iya. Ya udah iya gitu. Iya, ya udah gue ngalah nih di sini. Sampai lupa nih gue tadi mau ngucap apa kan. Ya udah agak Gitu. berkurang, tapi gue tetap jalan. Tetap jalan dong pasti, karena ya tetap jalan dong kak. Tapi kan setidaknya kita ngasih Iya, kepercayaan iya, nih. iya, Dia iya. mau main sama siapa, dia punya kerjaan apa, dia punya kehidupannya sendiri loh kak. Tapi kita udah percaya. Gitu aja sih. Sama Iya, kayak iya. dia ke aku gitu. Iya, Kayak iya. pasangan gue sekarang juga dia udah sepercaya itu aja gitu. Lebih respect lah ya sama yang kayak gitu ya. Ya gitu sih. Tapi cowok lo pernah ketahuan selingkuh nggak? Enggak. Nggak ya? Enggak. Nggak pernah ketahuan kan? Enggak, emang enggak pernah sih kak. Oh, iya. Iya enggak pernah ya. Ya enggak tahu ya kak. Tapi kayaknya enggak Dulu lah. gue pas pacaran ya, Oke. gue nggak pernah percaya sama cewek gue. Dan gue selalu tanemin sama cewek gue, lu jangan pernah percaya sama gue. Ya kita cuma cukup percaya sama diri kita sendiri aja Iya, sih sebenarnya. yang gue tanemin adalah respect gitu. Itu yang gue tumbuhin terus gitu. Lo respect sama gue bakal lebih respect sama lo. Karena gini, ini masih pacaran gitu. Setuju. Gue nggak percaya lo pacaran sama gue, lo cinta-cinta bucin sama gue, terus lo nggak apa namanya nggak ngeladenin cowok. Nggak ada, pasti sedikit itu ada lah istilahnya. Oh jangan-jangan dia bukan jodoh gue lo. Jangan pasti ada, sedikit pun ada gitu. Termasuk gue gitu. Nah itu gue terbuka itu sama cewek gue dulu. Aku juga Termasuk gitu sih gue kak. nih. Lo memang pacar gue, tapi belum tentu gue nikah sama lo gitu. Oke, tapi Kejam ya tapi kan? ya benar. Tapi itu realistis gitu maksud Iya, gue setuju. yang harus gue sampein. Jadi bukan untuk membuktikan kepercayaan tuh bukan kayak gitu caranya gitu. Saling respect justru ngebuat hubungan kita ini malah makin baik. Gitu. Setuju, dan aku juga memang kalau sama pasanganku juga yang sekarang ya kak, maksudnya ya udah gitu, kita kayak sama-sama respect aja, kita tahu gitu kan, kita sharing. Ya selain kayak pacaran, tapi kita juga nggak mau, walaupun kita bucin tapi masih sadar loh kak, Iya, masih ada batasan iya, gitu, iya, masih normal-normal aja, nggak Iya. yang sampai ngelarang atau ini tuh enggak. Jangan yang kayak orang gila ya kan. Betul, karena kita punya pasangan pengen ya senang itu lagi Iya, loh kak, iya, bukan iya. buat dikekang, Iya. bukan buat di marah-marahin, bukan buat diikat gitu loh. Ya Udah orang kayak tua kita ayam sih, aja diikat. iya ya kan, ayam warna-warni kan sih. Gitu Iya, sih. iya, iya. Oke Sinta, thank you banget ya udah ngobrol sama gue hari ini. Gak berasa loh, ngobrol udah berapa lama itu? Gak tahu, udah sejam emang ya. Gak berasa ya ngobrol. Padahal gue pikir tadi gue pengen buru-buru loh kak. Nanti kita ngobrol, jangan kapok-kapok ya kalau Nggak diajak ngobrol dong. lagi. Ini kan ngebahasnya relationship sama MC itu cuman pengantar doang Iya, sebenarnya. so jembatan aja Tapi Kak. dia pinter loh, maksudnya Kenapa? tadi gue tuh mau nanya soal, ya memang bener relationship gitu, relationship yang lebih, tadinya serangannya lebih banyak ini. Cuman karena dia udah membatasi duluan gitu, relationship nggak apa-apa Kak dibahas. Oh ya udah. Kayaknya gue gak ngecap itu deh. Tapi kan ya bener kan kak, kita Iya, kan iya. sharing, Iya, kita yang- juga. Iya maksudnya ini kan pengalaman positif yang harus dibagi gitu. Iya, dan aku juga senang sharing sih kak. Mm-mm. Apalagi kan kalau tentang relationship itu kan memang ya semua orang mengalami Mengalami kan. dan beda-beda sih, Betul, beda-beda. prosesnya beda-beda. Kayak tadi kakak mungkin sempat ngalamin yang sampai dikekang seperti itu. Aku juga dengan pengalaman aku. Ya kan kita sharing. Siapa tahu juga penonton setianya kakak kan ada yang lagi ngalamin Iya. mungkin. Siapa tahu lagi nyetir, lagi bawa motor, gak boleh nengok juga kan. Iya. Jadi tahu dia harus ngapain. Ngelirik. Iya. Tapi ingat pas ngelirik spion udah ngadep ke kita tuh. Aduh gila. Oh nggak bisa triknya gitu bergerak. jadi ya? Oh Iya, gitu. Di motor gitu. Cewek gue tuh langsung stop naik motor, spion tuh nggak ngelirik kan, diarahin ke mata gue itu. Jadi kemanapun arah mata gue tuh dia ngelihat. Jadi dia nggak ngeliat depan, ngeliat spion. Wow. Tapi itu Panjang serius jalan, kak? serius. Nyata? Bener? Ah. Wow, lo gak gitu kan Ran? Cewek gue ekstrim. Gue nongkrong sama temen-temen. Ya, Mantan. mantan gue. Jadi gue nongkrong sama temen-temen gue. Oke. Ketahuan nih gue kan, ketahuan. Oke. Gue bohong ya kan gue, karena gue nongkrong sama temen gue. Ketahuan sama dia telepon. Heh, pulang nggak lo? Gue acak-acak ya di sana. Gue datang gue acak-acak di sini. Iya yang pulang. Wow, tapi ya itu sih kak. So temen-temen gue tuh yang cowok-cowok tuh ya, pada yang sampai mau jalan tuh ngelindungin gue banget. Jadi temen-temen gue jadi ikutan bohong gitu loh. Tahu, aku tahu di Iya, di kayak lingkungan gitu. gitu. Karena aku juga pernah ngalamin tuh. Lu Yang itu tuh- tuh juga dulu tuh. Itu tuh sama ya. Tetap teman jadi bantal ya. Enggak bercanda. Iya, artinya Cuman- kan nggak ada hal yang sebenarnya nggak, apalagi cowok-cowok gitu ngapain sih? Dia kan nongkrong, ya memang
kayak banyak kegiatan nggak jelas gitu sih, Sin. Ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngayal-ngayal sampai mana, sampai Ya kita butuh itu loh, Kak. Jangan kan laki-laki, perempuan juga ngobrol tuh kadang ya kita butuh ngalur ngidul, kadang juga gosip iya, kadang kita sharing tentang kehidupan juga iya kan. Ya itu balik lagi. Kita nggak cuma hidup sama pasangan. Betul. Gitu. Kita nggak cuma hidup sama pasangan kita. Betul. Thank you, Sin. Oke. Waktunya kapan-kapan kita ngobrol lagi. Semoga bermanfaat ya, Kak. Pasien selanjutnya Rani nanti ya. Ini di luar ekspektasi semua. Rani kalau dilihat dari matanya dia tuh banyak yang pengen dia sampein juga sebenarnya ya kan. Banyak banget. Iya Makanya dong. tadi on frame aja, Ran. Di sini kan it's your time sebenarnya kan kayak gitu tuh. Waktunya kita speak up buat ngobrolin banyak hal gitu. Ingat, poinnya bukan siapa kita. Betul. Tapi apa yang kita obrolin sebenarnya gitu. Benar ya, siapa tahu kan teman-teman nih diambil positifnya aja sih. Itu poinnya. Gitu. Kita berbagi hal yang positif sebenarnya. Betul. Thank you Sinta, give applause Sama-sama. geng buat Sinta. Thank you.